capek. Si korupsi atau dodong? Ruah-ruana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi itu 5 orang gitu, kalau ini 10.000. Subhanallah, campur malaikat. Amin. Yang pertama-tama kita doakan sahibul bait, yang punya rumah, yang punya hajat, untuk kita bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama dalam rangka merayakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikemas di dalam sesuatu perintah yang langsung datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu arba'in, 40 yang khusus diberikan oleh Majelis Al-Mubarak. Alhamdulillah kita berhasil bisa menjalankan sampai detik-detik terakhir. Itu kita syukuri. Bapak Amir beserta istri, anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya, mudah-mudahan semuanya mereka dijadikan anak yang soleh dan soleh, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan diberikan petunjuk yang baik dalam setiap langkahnya, dan diberikan rezeki yang halalun tayyiban, dan diberikan jalan keluar dari segala macam bentuk kesulitan dan hambatan. Dan insya Allah mereka nanti berkeluarga, meninggal bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu janjinya Rasulullah. Juga begitu kepada seluruh para jamaah yang hadir di tempat ini, muslimin wal muslimat, para majelis-majelis ta'lim, karena banyak di sini saya lihat seragam, mudah-mudahan tidak kredit gitu. Kalau kecil kita saya lihat seragam emas, seragam biru, coklat, alhamdulillah. Tapi kalau di sini tidak ada yang kredit di sana. Di sana banyak kredit, di sini kontan, cash semua. Mantap. Alhamdulillah. Harapkan ngasih kalau di sini. Amin. Para ibu-ibu dan para jamaah laki-laki, para santri-santri, mudah-mudahan semua dibalas kebaikan. Amin ya Allah. Langkah kaki ibu kemari, satu langkah itu dihitung 10.000 pahala. Amin ya Allah. Karena kita datang untuk membuat Rasulullah senang. Amin ya Allah. Manusia saja kalau kita datangi rumahnya, dia senang, itu pahala. Apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita semuanya. Jadi kita melangkahkan kaki kita, siapa yang jauh rumahnya, pokoknya satu langkah 10.000. Ya kalau dia melangkah 1.000, berarti sudah 10 miliar. 10 miliar pahala yang Allah berikan kita untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang demikian dijamin hidupnya di dunia dan di akhirat. Mereka-mereka semua yang hadir di acara perayaan kelahiran Rasulullah itu insya Allah hidupnya ibu dijamin selama 1 tahun. Kalau dia mati husnul khatimah. Dia seperti jihad fisabilillah. Karena kenapa? Kita datang semua di sini menggembirakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalan mau kredit bajunya, kerudungnya, abayanya terserah. Yang penting kita semua termasuk orang-orang yang diberi hidayah, termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Banyak saudara-saudara kita yang belum tentu mau hadir di tempat-tempat seperti ini. Dengan apa? Dengan banyak faktor. Ada faktor kesibukan, ada faktor usaha, perdagangan, ekonomi dan seterusnya. Karena mungkin saja mereka-mereka semua itu belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini yang berada di tempat ini sekarang, insya Allah jaminan utuh masuk ke dalam surga. Ibu satu persatu dihafal muka-mukanya Rasulullah. Inilah orang-orang yang membuat aku senang. Inilah orang-orang yang membuat aku gembira. Inilah orang-orang yang membuat aku bahagia.
maka aku tidak sia-siakan dia punya pengorbanan. Man ahabbani kana ma'a fil jannah. Siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia nanti akan bersama di dalam surga. Alhamdulillah. Berarti kita ini sudah selamat. Apalagi ibu, tenang saja Bu. Ibu cuma perhatikan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, suka bersalawat, hadir di majelis taklimnya Rasulullah, pasti masuk surga jannah, surga yang paling di atas. Alhamdulillah. Dan amin terus. Dari amin terus. Alhamdulillah. Nah, olehnya itu Bu, saya mau tekankan lagi sekali lagi sama ibu, bahwa maulid itu ini berkali-kali ini saya katakan di setiap acara-acara maulid, perayaan maulid Arba'in, selalu saya tekankan itu, bahwa peringatan perayaan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW itu hukumnya wajib. Jadi jangan lagi ada di antara kita yang merasa resah, berpikir panjang, merasa banyak bertanya, curiga dan seterusnya. Tidak ada. Pokoknya itu orang bikin perayaan maulid hukumnya wajib. Di atas daripada wajibnya sholat 5 waktu, di atas daripada wajibnya orang puasa Ramadan. Bayangkan saja ibu, memangnya kita bisa sholat 5 waktu kalau tidak ada Nabi? Memangnya kita bisa puasa Ramadan kalau tidak ada Rasulullah Muhammad SAW? Tidak akan ada semua di muka bumi ibu kalau tidak ada Nabi kita Muhammad SAW. Karena adanya bumi, langit, semua ornamen, pernak-pernik yang ada di muka bumi ini, hatta biarpun yang namanya binatang yang tidak kelihatan, itu semua ada karena Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mereka semua diadakan, diciptakan oleh Allah karena adanya Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat-sahabat itu tidak mungkin mereka dekat kepada Rasulullah kalau memang tidak melihat mukjizat yang begitu banyak, dan mukjizatnya Rasulullah banyak. Ludahnya itu Nabi tidak pernah jatuh di lantai, keringatnya Nabi tidak pernah jatuh di lantai. Karena kenapa? Semua sahabat-sahabat baku rampas mengambil itu ludah dan mengambil itu air keringat untuk dijadikan obat oleh sahabat. Subhanallah. Air wuduknya saja Nabi tidak pernah jatuh. Karena semua sahabat yang punya penyakit, ada yang keluar matanya, ada yang robek perutnya, ada yang lepas tangannya. Subhanallah, dengan air wuduknya Nabi disapukan ke penyakit, sembuh semua itu penyakit. Alhamdulillah. Allah. Orang melarat saja, fakir miskin saja datang kepada Nabi, dikasih kaya sama Nabi, dikasih senang sama Nabi, dikasih bahagia sama Nabi. Allah. Tapi sayangnya orang-orang yang dekat sama Nabi kadangkala lupa diri. Kadangkala kalau sudah dikasih sama Nabi, sudah didoakan sama Nabi, lupa diri. Nah ini jeleknya manusia. Manusia itu kalau dikasih sedikit saja, disentil saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kala lupa diri. Dikasih kok cantik sedikit, lupa diri. Dikasih kok kaya sedikit, lupa diri. Dikasih kok punya kedudukan sedikit, lupa diri. Dikasih jabatan sedikit, lupa diri. Padahal baru sedikit. Bagaimana kecantikannya Siti Hawa? Bagaimana kecantikannya itu Ratu Balqis dibanding kita? Bumi dan langit. Tapi itu percontohan, begitu juga soal kekayaan. Bagaimana kekayaannya Harun, sampai-sampai dia punya kunci kas dibawa sama 7.000 kuda. Ada yang punya kunci kas di sini dibawa sama 7.000 kuda. Dan namanya Mammo, saya lagi nasawala. Bagaimana Fir'aun, sampai dia mengatakan dirinya Tuhan, dan seterusnya. Banyak contoh-contoh bagaimana Nabi Yusuf, kegantingannya itu diceritakan. Nabi Yusuf itu kalau cewek-cewek cantik lewat di depannya, dia tidak terasa. Kadangkala itu dia iris-iris tangannya. Saking tampaknya itu Nabi Yusuf, tidak kuat semua orang lihat kegantengannya. Tapi lagi. Mau dia cewek cantik, mau dia cewek jelek, pokoknya kalau lihat Nabi Yusuf pingsan semua. Kita lupa bahwa ternyata kegantengannya Nabi Yusuf cuma sepertiga daripada kegantengannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sahabat yang mampu lihat mukanya Rasulullah.
Karena mukanya Rasulullah itu terangnya 1000 kali lipat terangnya matahari. Cahaya, nur dari matanya, alisnya. Diterangkan di maulid-maulid itu, hidungnya Nabi seperti huruf alif, bibirnya seperti huruf nun. Masya Allah, digambarkan dalam Al-Quran. Baunya Nabi itu bau kasturi. Kalau pakai sarung di atas pusar. Badannya bidan, tingginya Masya Allah. Tidak ada satu pun orang-orang yang melihat, binatang pun, seluruh makhluk alam semesta melihat Rasulullah, tunduk semua, sujud semua. Karena semua ada sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sepertiga kegantengannya Nabi Yusuf itu diambil daripada kegantengannya Rasulullah. Dan sepertiganya lagi itu untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi. Sepertiga nih. Jadi sepertiga kita dapat toh. Ya kalau kita punya hidung mancung, ya alhamdulillah. Kita punya bibir baik, alhamdulillah. Kita punya mata, alhamdulillah. Ada juga yang sedikit pesek, alhamdulillah. Ada juga yang sedikit mulutnya besar, alhamdulillah. Ada juga yang bicok, alhamdulillah. Ada juga yang sumit, alhamdulillah. Karena semua itu ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Adamatu. Dan di balik ciptaan itu ada hikmah yang luar biasa. Boleh jadi bicok kok, tapi suamimu kaya raya. Boleh jadi cantik kayak artis, tapi suamimu kayak membelok. Tiap malam pulang pagi, masih sama tampil. Jadi semua ada hikmah. Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Disitulah keluar biasaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja dikasih meledak ini supaya saya punya jurus keluar. Ini juga ada hikmahnya ini. Apa hikmahnya? Kalau saya kaget mati ya. Kata jantung. Alhamdulillah. Jadi keluar biasaan Nabi kita Muhammad Sallallahu. Meledak sendiri. Stopnya. Ada ketawa ada batasnya. Jadi luar biasa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada duanya. Jadi kalau sepertiga diambil sama Nabi Yusuf, sepertiga diambil sama seluruh manusia di muka bumi. Alhamdulillah kalau Habib begini masih mending kau masih hidung mancung bibir. Alhamdulillah. Jadi sepertiga ganteng lagi. Nah sisanya itu semua kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun makhluk, mau dia sahabat, mau dia binatang, mau dia siapapun, kalau melihat Rasulullah pasti simpatik. Sahabat-sahabat satu kali lihat saja Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hatinya dia berikan kepada orang, apalagi cuma nyawa kecil. Ada sahabat Nabi itu kekayaannya satu kota Makassar. Nah jadi kekayaannya satu kota Makassar. Tapi dia punya rasa cinta kepada Rasulullah itu luar biasa. Sampai satu hari saja dia tidak lihat Rasulullah sakit. Dari ini. Jadi dia bilang saya ini tersiksa diriku kalau begini. Setiap hari saya sakit. Berarti kan saya mau datangi Rasulullah. Lebih bagus saya datangi Rasulullah. Maka dia pergi kepada pembesar gubernur. Wahai gubernur, saya mau bawa harta saya ke Madinah. Buat apa? Mau ketemu saya punya kekasih Rasulullah. Untuk apa kau bawa hartamu? Iya, saya bawa harta saya mau berjuang di sana bersama beliau. Kata pembesar tidak boleh. Kau kalau mau tinggalkan di daerah, kau baju di badan, jangan bawa hartamu. Dan bagaimana kalau saya bawa setengah? Tidak boleh. Seperempat? Tidak boleh. Kau baju di badan. Dia bilang sedikit saja buat bekal. Kata gubernur tidak boleh. Kalau kau mau tinggalkan ini kampung, daerah, ini kota, kau boleh angkat kaki dari sini dengan baju di badan. Kata sahabat, marhaba, ahlan wa sahlan. Dia bilang oke, baik, saya tinggalkan ini daerah, ambil semua hartaku, saya tidak butuh harta dunia. Yang penting kau kasih kesempatan aku bisa ketemu dengan kekasihku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pergilah dia dengan baju di badan, tidak pakai sendal, jalan pergi ke Madinah. Begitu di Madinah ketemu Rasulullah. Dia bilang, ya Rasul, saya sudah minta dalam doaku dan saya sudah bersumpah kepada Allah. Saya mau meninggal dunia di Madinah. Saya mau meninggal dunia di sampingmu. Saya mau meninggal dunia melihat mukamu wahai Nabi. Dia bilang, bagaimana caranya? Kau sekarang tinggalkan kotamu, hartamu sudah tidak ada.
Dia bilang, saya tidak mau tinggalkan Rasulullah. Berikan aku tempat di sini. Kata Nabi, di mana? Di masjid. Di masjid kau mau? Kata ini sahabat, tidak. Saya mau di depan pintu rumahmu, agar setiap engkau keluar masuk aku melihat wajahmu wahai Rasulullah. Allah Akbar. Itu yang aku minta kepada Allah. Aku tinggalkan semua yang aku sayangi untuk melihat mukamu wahai Rasulullah. Akhirnya dikasih sama Nabi. Ya sudah, kau di situ saja. Jadi depan pintu rumahnya Nabi, di situ dia duduk, di situ dia tidur. Yang penting dia bisa melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dan inilah sahabat yang luar biasa cintanya kepada Rasulullah, sangat cinta. Dan dia gemar berzikir, tidak pernah meninggalkan lagi, tidak pernah jauh lagi kepada Rasulullah. Suatu ketika dia meninggal dunia. Setelah dapat kabar Rasulullah dia meninggal dunia, langsung Nabi memerintahkan sahabat, wahai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kau sekarang pergi urus ini sahabatku. Kau mandikan mayatnya, kau kafani, kau salati, dan kau bawa pergi ke kuburan. Lalu kau tunggu saya di sana, kata Rasulullah. Jangan kau masukkan ini mayat ke dalam kubur sebelum aku datang. Maka Nabi datang, mayat sudah ada. Kata Nabi, berikan itu mayat. Rasulullah Muhammad SAW turun di dalam lubang, turun di dalam lubang kubur untuk menerima mayatnya ini sahabat. Bayangkan kalau Nabi yang pegang kita punya mayat, luar biasa. Subhanallah. Ini Nabi Muhammad SAW, jadi 4 panglimanya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang mandikan mayatnya, yang kafani, yang sholati. Lalu Nabi kita Muhammad SAW yang menerima mayatnya di bawah kubur. Lalu Imam Ali yang azan dan qamat. Lalu kata Nabi, inilah sahabatku penghuni surga, dan mereka nanti di dalam surga bersama aku seperti 2 jari ini. Semoga kita ada seperti mereka. Semoga kita semua yang ada di sini seperti mereka. Mau meninggalkan harta untuk kekasihnya Rasulullah. Semua dia tinggalkan. Jadi jangan pelit kalau urusan maulid, jangan pelit kalau urusan kelahiran Rasulullah. Karena kita kalau melakukan hal demikian, Allah tidak akan sia-siakan. Allah akan penuhi kita punya kebutuhan. Ini sahabat-sahabat yang cinta kepada Rasulullah. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang cintanya kepada Nabi, yang tidak mau pisah, tidak mau pisah sedetik sama Nabi kita Muhammad SAW. Karena mukanya Rasulullah ini menggetarkan hati. Tidak perempuan, tidak laki-laki, semua membuat hatinya orang bergetar kalau melihat muka Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ada juga sahabat-sahabat ya, yang dekat sama Nabi, yang sholat sama Nabi, yang 24 jam sama Nabi, yang jihad sama Nabi, banyak. Ada juga sahabat-sahabat yang diberi doa sama Nabi, terus kaya lupa diri seperti Sa'labah. Sa'labah dulu itu tiap hari sebelum Nabi masuk ada yang Sa'labah di dalam masjid. Belum masuk Rasulullah ada yang Sa'labah di dalam masjid. Tapi suatu ketika Nabi sudah ada di dalam, Sa'labah belum ada. Pas rakaat kedua baru Sa'labah masuk. Setelah sholat ditanya Sa'labah, Sa'labah, kenapa kau terlambat sholat di masjid? Dia bilang, saya tunggu istriku dulu pakai sarung. Istriku dulu yang pakai sarung sholat. Setelah istriku sholat baru saya pergi ke masjid. Artinya Sa'labah cuma punya sarung satu. Dia lapor sama Rasulullah agar Rasulullah tahu. Maka setelah itu Sa'labah bilang, ya Rasul, saya juga kepengen kaya seperti sahabat-sahabatmu yang lain, seperti Utsman, seperti Abu Bakar, Umar, supaya nanti di kemudian hari saya juga bisa bersedekah. Kata Sa'labah, olehnya itu tolong doakan saya biar kaya, wahai Rasul. Kata Rasulullah, kau tidak bisa kaya Sa'labah. Jadi contoh kalau menang, kau tidak bisa kaya, biar kau miskin terus, supaya kau selalu sama saya. Kata Sa'labah, tolong kali ini ya Rasul, doakan saya. Akhirnya dipaksa-paksa begitu, dipanggillah Sa'labah. Sini kau Sa'labah, dibawa pulang ke rumahnya Rasulullah, dikasih kambing 2. 1 kambing betina, 1 kambing jantan. Didoakan sama Nabi. Bawa pulang di Sa'labah. Bawa pulang sama Sa'labah. Bulan kedua, ketiga, keempat, tahun pertama, dia
Sa'labah kambingnya. Ada mungkin ratusan ribu. Akhirnya mulai jarang-jarang masuk salat. Mulai bolong-bolong. Kadang tidak muncul satu hari, kadang tidak muncul satu minggu, satu bulan. Akhirnya sama sekali tidak pergi ke masjid. Lainnya di Sa'labah. Hilang sudah Sa'labah. Nabi sudah mulai gusar. Mana Sa'labah ini? Baru dikasih 2 kambing lainnya nih. Akhirnya utus sahabat. Pergi sahabat lihat Sa'labah. Weh, tidak bisa diganggu Sa'labah. Sa'labah sudah di tengah-tengah kambing. Tidak bisa diajak bicara Sa'labah. Mau dipanggil saja susah. Di tengah-tengah kambing Sa'labah. Akhirnya sudah pasrah sahabat, pasrah Rasulullah. Beberapa lama kemudian datang Sa'labah dengan pakaian yang kotor, rambutnya kusut, mukanya hitam, pokoknya jelek. Baru dia dalam keadaan sakit datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, pemukuran ampuni saya ya Rasulullah. Kenapa kok mati semua kambingku? Alhamdulillah. Kenapa boleh mati kambingku? Udah banyaknya tuh, ratusan ribu. Tidak tahu ya Rasulullah. Satu dikasih penyakit, akhirnya menular itu penyakitnya, mati ngasih. Sekarang biar satu kambingku tidak. Sekarang saya mau kembali kepada wahai Rasulullah. Saya mau hikmat lagi sama engkau wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Betul saya bilang tuh, nggak cocok orang. Karena kau baru dikasih kambing, 2 lagi nggak mau. Sekarang kau dikasih miskin kembali, biar sama-sama Rasulullah. Amin, alhamdulillah. Hati-hati. Hal yang seperti ini itu terjadi semenjak dahulu kala, apalagi sampai sekarang. Tapi insya Allah kalau di sini semua diberi kemuliaan sama Allah, amin, dipanjangkan umurnya, disehatkan hati. Nah oleh itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mau hidup tenang dunia akhirat, jangan dipikir banyak-banyak ibu. Saya lihat di sini ibu banyak, nggak usah pikir banyak-banyak. Itu tadi yang Habib pesan, jangan tinggalkan sholat tak 5 waktu. Jangan tinggalkan puasa Ramadan 1 kali 1 tahun. Biar kita tidak puasa sunnah tidak apa-apa. No problem, tidak ada masalah. Sholat sunnah juga tidak apa-apa. Cukup salat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, taat dan patuh kepada suaminya. Insya Allah hadir di perayaan Maulid seperti ini, perbanyak baca selawat, masuk surga. Jannah, surga yang paling di atas. Karena kita ibu tidak bisa mengandalkan apa-apa. Jangan mengandalkan sholat tanah, jangan kita andalkan puasa tak, jangan kita andalkan kita punya sedekah dibanding sahabat-sahabat Nabi yang dulu. Beda. Sayyidina Abu Bakar itu mungkin dia punya kekayaan di Mekah 1/4 kota Mekah, kekayaannya itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar habis semua dia korbankan untuk perjuangan dakwanya Rasulullah Muhammad SAW. Sampai-sampai apa? Kalau Sayyidina Abu Bakar jalan, itu jubahnya ada tambalan 7. Tidak bisa membeli jubah. Kalau dia mau cari, dia mau jadi dia punya jubah, pakai itu durihnya pohon kurma. Benangnya itu pakai seratnya pohon kurma, itu dipakai beliau. 7 jubah, 7 dia punya lubang di jubahnya. Tapi hebatnya Sayyidina Umar, kalau dia melewati sirat, kalau dia melewati lorong atau melewati gang, itu setan-setan semua jauh dari dia. Setan-setan lari semua dari dia. Sekalipun Sayyidina Umar memakai jubah, tapi ditambah. Beda dengan kita, kalau kita masuk di lorong, kumpul semua setan. Aneh nggak ganggu, aneh CS ku. Ini saya punya grup. Mana grupnya? Di WA, Instagram. Tapi Sayyidina Umar hartanya habis untuk kekasihnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, banyak sahabat-sahabat lagi. Sayyidina Utsman, istrinya Hawa Khadijah, habis dia punya harta untuk dikorbankan. Apa? Agar dakwanya suaminya berjalan dengan bagus, berjalan dengan baik. Sampai-sampai mau menutupi saja mayatnya tidak ada di kain. Sudah tidak ada kain. Ada satu kain yang tersisa yang dipakai sama Hawa Khadijah, itu dicair semua tambalan. Kata Rasulullah, kata Hawa Khadijah, tidak ada di hartaku bersama Rasulullah kecuali ini. Ini kain yang penuh dengan tambalan. Tapi aku masih tetap ingin berkorban untuk suamiku. Sekalipun tubuhku sudah mati, tulang-tulangku kau bisa jual. Begitu korbannya Hawa Khadijah terhadap suaminya Rasulullah. Jadi siapa saja kalau untuk Nabi kita Muhammad SAW, semua yang kita korbankan untuk
kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga insya Allah di sore hari ini, ya, menjelang sore hari, menjelang masuknya asar, mudah-mudahan insya Allah semua yang ada di tempat ini diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan insya Allah perayaan Maulid seperti ini ya semarak di mana saja berada, di mana saja, di kampung-kampung manapun, ya, perayaan Maulid seperti ini insya Allah semarak. Dan saya juga tidak lupa minta jamaah-jamaah yang hadir di sini, karena di sini kan banyak majelis taklim. Ya, Habib undang tanggal 7 datang ke pondok pesantrennya Habib untuk merayakan Maulid, ya, Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tanggal 7 hari Senin, sholat maghrib berjamaah. Ya. Nanti dihadiri oleh ulama Habib besar yang sering ibu bisa lihat di televisi atau sering lihat di YouTube, yaitu Habib Jindal bin Novel. Insya Allah beliau nanti akan membawakan hikmah Maulid, memberikan pencerahan. Jadi saya minta ibu-ibu, mungkin Pak Yasir mau undang-undang. Jadi saya minta kepada ibu-ibu diundang semua teman-temannya, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya yang tidak hadir di sini, majelis-majelis taklim, untuk hadir di tempatnya Habib tanggal 7 hari Senin, sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah kita semua menjadi penghuni surga. Allahumma hdina fiman hadid, wa afina fiman afid, wa tawallana fiman tawallait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.